Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Rian Hana Permana, dosen dari Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan istirahat dan tidur. Materi ini disampaikan untuk mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Oke, yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini atau modul kali ini adalah menjelaskan fisiologi dan fungsi tidur, kemudian identifikasi karakteristik keadaan tidur non-REM dan juga REM, menjelaskan variasi pola tidur sepanjang rentang kehidupan, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidur, menjelaskan gangguan tidur yang umum terjadi, mengidentifikasi komponen penilaian pola tidur, kemudian mengembangkan diagnosa keperawatan, hasil dan intervensi. Ya, untuk nomor 7 ini nanti silakan teman-teman mengacunya pada kanvas ya. Jadi menggunakan proses keperawatannya saja, tidak membuat diagnosa, tidak membuat asuhan keperawatan ya. Kemudian juga nanti sampai ke intervensi keperawatan ya, dan juga evaluasinya. Kemudian terakhir menjelaskan intervensi yang mendorong untuk tidur. Nah, mengapa kita butuh tidur dan istirahat ya? Mengapa kita butuh istirahat dan tidur? Ya, pertama, kebutuhan dasar manusia ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Sepertiga dari kehidupan kita itu adalah untuk tidur. Kemudian, poin kedua adalah memulihkan kesehatan fisik ya. Nah, ini adalah usaha dari tubuh kita untuk mencapai keseimbangan atau disebut dengan homeostasis. Ya, dengan cara melambatkan tanda-tanda vital, memperbaiki fungsi jantung, dan menurunkan ketegangan otot. Jadi, ketika kita sudah merasa lelah beraktivitas seharian, nah, untuk mencapai keseimbangan lagi, tubuh kita yang kecapean itu akhirnya memanggil kita untuk tidur, gitu, sehingga kita bisa kembali ke kondisi homeostasis atau seimbang. Ya. Kemudian, tidur juga memperbaiki proses secara biologis ya di dalam tubuh kita. Nah, kemudian memulihkan pikiran, stres dan kecemasan. Jadi selain fisiologis ya atau fisik ya, tidur ini juga bermanfaat untuk psikologis kita. Ya. Tidur juga bisa meningkatkan fungsi tubuh sehari-hari. Artinya nanti kalau kita tidurnya cukup gitu ya, kita bakal bisa beraktivitas dengan optimal. Performa kita kalau kerja itu jadi bagus. Performa kita kalau belajar itu juga jadi bagus. Kemudian, nah ini untuk belajar ya, mengoptimalkan fungsi kognitif. Ya. Kalau tidurnya cukup, fungsi kognitifnya baik. Fisiologis dan psikososial juga akan baik juga. Kemudian meningkatkan kemampuan dan konsentrasi ya untuk belajar teman-teman ya. Hati-hati kalau besoknya mau ujian, diusahakan jangan begadang gitu ya. Jangan begadang atau jangan sampai sistem kebut semalam. Ya, jadi usahakan nyicil belajarnya sehingga ketika mau ujian itu kita tidak perlu cemas lagi, kita bisa tidur sepuasnya sehari sebelumnya sehingga pada hari ujian kita bisa maksimal, konsentrasi kita jadi bagus, kemudian memori kita jadi bagus gitu ya. Nah, tidur juga ini pada fase REM ya khususnya ya, ini memperbaiki kemampuan kognitif, daya ingat dan juga kemampuan belajar ya. Jadi usahain kalau pas mau ujian besoknya nih ya, kita belajarnya kita tidurnya yang pulas gitu ya, yang nyenyak. Nah, yang terakhir, tidur juga ini sebagai faktor yang penting dalam kualitas hidup ya. Katanya percuma kalau banyak uang tapi kita nggak bisa tidur nyenyak gitu ya. Makanya kalau kita bisa jadi perawat untuk memberikan intervensi agar orang bisa tertidur nyenyak gitu ya setelah datang ke kita gitu ya. Jadi ahli untuk memberikan intervensi keperawatan khusus untuk tidur, wah itu dijamin bakal banyak banget yang mau datang ke kita gitu ya untuk mendapatkan perawatan dari kita ya. Nanti di slide-slide berikutnya saya juga akan memberikan beberapa materi-materi dari textbook dan juga beberapa dari video eksternal ya, dan ada tokoh-tokohnya di situ yang bisa teman-teman lihat juga
sebagai referensi ya, silahkan bisa dipelajari juga ya. Untuk ilmu-ilmu yang terkait tidur ini juga masih berkembang. Jadi dari tahun ke tahun, termasuk di slide saat ini juga saya sudah update gitu ya. Kenapa? Karena ilmunya semakin sini semakin berkembang. Jadi dari mulai konsep fisiologisnya juga ya, ternyata banyak banget temuan-temuan terbaru gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.